untuk menjadi sukses itu tidak harus menjadi orang yang workaholic atau bekerja dengan waktu yang panjang atau tidak ada istirahat sama sekali. Timothy bilang bahwa di Finlandia itu memberi jeda istirahat 15 menit setiap 1 jam pelajaran. Kira-kira di Indonesia gimana ya? Halo teman-teman di Mabuk Buku, ketemu lagi dengan Weda. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Teach Like Finland atau Mengajar Seperti Finlandia. Ini bukunya. Ada subjudulnya 33 Strategi Sederhana untuk Kelas yang Menyenangkan. Jadi buku ini ditulis oleh Timothy D. Walker, orang Amerika yang pindah ke Finlandia untuk mulai mengajar di kelas 5. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Grasindo, tebalnya 270 halaman dan terbit pertama kali di Indonesia di tahun 2017. Sebelum saya jabarkan isi bukunya, jangan lupa subscribe dulu channel di Mabuk Buku. Finlandia itu di mana ya? Seperti apa sih sistem pendidikan di Finlandia sampai-sampai buku ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan dibaca oleh banyak sekali pengajar untuk mencari rujukan sistem pendidikan yang bagus? Kalau memang sistem pendidikan di Finlandia begitu bagusnya, kenapa sekolah-sekolah internasional banyak memakai kurikulum Cambridge atau IB, International Baccalaureate, bukannya kurikulum Finlandia? Jadi apa sih kelebihannya kurikulum Finlandia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat saya tertarik untuk membaca buku ini dan saya ingin share kepada teman-teman apa isi bukunya dan juga pandangan-pandangan saya mengenai buku ini di bagian review. Yuk kita langsung aja ke bagian isi bukunya. Jadi ada beberapa fakta yang diungkapkan oleh Timothy mengenai Finlandia dalam buku ini. Apa aja faktanya? Yang pertama, Finlandia berhasil mengejutkan dunia dengan hasil skor tertinggi untuk anak-anak usia 15 tahun di penyelenggaraan pertama PISA. PISA itu Program for International Student Assessment di tahun 2001. Ujian PISA meliputi penilaian, keterampilan, dan berpikir kritis di bidang matematika, sains, dan membaca. Yang kedua, jam belajarnya pendek. Yang ketiga, PR-nya sedikit. Yang keempat, ujiannya tidak terstandarisasi. Itulah fakta-fakta sistem pendidikan di Finlandia. Timothy berhasil membuat strategi-strategi dan anjuran-anjuran yang mudah diimplementasikan oleh para pengajar di seluruh dunia. Ia membagi buku ini dalam 5 tema besar. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah rasa dimiliki, yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah penguasaan, dan yang kelima terakhir adalah pola pikir. Pada bagian pertama atau kesejahteraan, Timothy mengatakan untuk menjadi sukses itu tidak harus menjadi orang yang workaholic atau bekerja dengan waktu yang panjang atau tidak ada istirahat sama sekali. Bahkan bekerja dengan irama yang terkesan santai pun bisa mengantar Anda ke kesuksesan. Tinggal strateginya bagaimana. Bahkan juga membawa ke kebahagiaan. Jadi, bagaimana bisa sukses apabila kita tidak bekerja dengan keras? Jadi, kesejahteraan yang dicapai oleh para guru dan siswa di Finlandia bisa dijabarkan dalam 7 poin oleh Timothy. Yang pertama, berikan jeda atau istirahat di sela-sela jam pelajaran. Di Finlandia ada 15 menit istirahat setiap 1 jam pelajaran. Yang kedua, belajar sambil bergerak itu penting. Bahkan di Finlandia ada program Finnish School on the Move. Jadi, program ini mengkampanyekan anak-anak agar lebih banyak bergerak dan aktif di jam-jam istirahat. Yang ketiga, guru-guru di Finlandia memanfaatkan waktu luang sepulang sekolah untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai atau hobi.
Hal ini akan berguna untuk meningkatkan energi positif yang akan berguna untuk diri mereka sendiri dan juga murid-murid di sekolah. Yang keempat, sekolah-sekolah di Finlandia meminimalkan pajangan dan perabot di ruang-ruang kelasnya. Mereka melakukan hal ini agar para siswa fokus pada pelajaran yang sedang diberikan oleh guru. Yang kelima adalah menghirup udara segar. Jadi sekolah-sekolah di Finlandia meskipun udara sedang dingin, mereka tetap membuka jendela kelas supaya ada pergantian udara dan mereka mendapatkan udara yang lebih segar. Keenam, para guru di Finlandia sering mengajak para siswanya berkegiatan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas menurut penelitian membantu menurunkan gejala hiperaktivitas karena kurang perhatian, membuat siswa-siswa lebih tenang, juga membuat mereka lebih fokus, serta meningkatkan stamina dan mengurangi obesitas, juga mengurangi bullying. Yang ketujuh, Timothy menerangkan bahwa di Finlandia proses belajar didukung oleh suasana kerja yang damai dan bersahabat. Kita sampai di tema besar yang kedua, yaitu rasa dimiliki. Dalam buku ini, Timothy mengungkapkan bahwa dirinya merasakan kehangatan, keakraban, dan kekeluargaan yang ada di antara sesama guru, sesama murid, maupun antar guru dengan murid di Finlandia. Di bab rasa dimiliki, Timothy membuat 7 poin yang mengungkap proses belajar di Finlandia hingga dia merasakan kehangatan, keakraban, dan kekeluargaan itu. Yang pertama adalah merekrut tim kesejahteraan. Jadi guru-guru di Finlandia tidak pernah merasa sendiri karena mereka bisa merekrut atau memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Bisa jadi itu orang tua siswa atau ahli atau praktisi yang bisa mendukung mereka memberi pelajaran kepada siswa-siswa di kelas. Yang kedua, di Finlandia, para guru berusaha mengenal semua muridnya. Mereka banyak melakukan aktivitas bersama anak-anak. Mereka juga mengunjungi anak-anak itu di rumahnya. Selain itu, mereka juga makan siang bersama anak-anak. Yang ketiga, guru-guru di Finlandia juga bermain dengan murid-murid mereka. Yang keempat, guru-guru bersama para siswanya merayakan pembelajaran mereka. Tidak perlu hal-hal yang rumit untuk memberi apresiasi atas pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh para siswa. Misalkan bisa dengan memberi waktu bagi anak-anak untuk membacakan puisi yang sudah mereka buat sendiri. Yang kelima, guru-guru dan siswa di Finlandia mengejar mimpi kelas bersama. Jadi mereka secara bersama-sama menentukan apa yang ingin mereka capai, lalu mereka raih dengan bekerja sama. Yang keenam, guru-guru di sana berperan aktif untuk menghapus bullying. Apabila terjadi, guru-guru berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Tidak hanya berhenti di permohonan maaf antar siswa yang menjadi korban maupun menjadi pelaku. Tetapi ada tindakan yang guru ikut berperan serta agar tidak terjadi lagi peristiwa yang seperti itu. Yang ketujuh adalah berkawan. Jadi guru-guru dan siswa bekerja sama agar semua anak memiliki kawan. Bahkan ada program di sekolah di Helsinki, anak-anak di kelas 6 itu dipasangkan dengan anak-anak di kelas 1. Tujuannya agar anak-anak kelas 6 dapat menjaga dan menjadi panutan bagi anak-anak yang lebih muda. Kita sampai di tema besar keempat, yaitu penguasaan. Menguasai keterampilan tertentu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Bahkan untuk menjadi bahagia, hal mendasar yang harus dikuasai adalah menjadi kompeten dalam satu area tertentu. Misalnya memahat, coding, memasak, menjahit, atau keahlian dalam keilmuan yang lainnya. Berikut 7 poin yang membuat anak-anak di Finlandia menguasai keterampilan dalam area tertentu. Yang pertama, anak-anak belajar hal-hal yang mendasar.
Anak-anak tidak perlu dibebani dengan proyek-proyek yang memberatkan mereka atau menghambat proses belajar mereka. Yang kedua, guru-guru di Finlandia menggunakan buku pegangan dan buku paket sebagai panduan mengajar mereka. Yang ketiga, sekolah-sekolah di Finlandia memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Mereka tidak bertujuan memakai teknologi harus dengan yang paling canggih atau keluaran terbaru, sehingga justru membuat distraksi-distraksi terhadap proses belajar. Yang penting sudah tepat dengan kebutuhan. Poin keempat adalah memasukkan musik. Jadi di Finlandia, pelajaran musik dan pelajaran matematika memiliki porsi yang sama besarnya, yaitu 3 jam pelajaran setiap minggu. Poin kelima, agar anak-anak di Finlandia memiliki penguasaan yang lebih baik, guru-guru di sana bertindak sebagai pelatih. Jadi mereka bertindak sebagai orang yang mendorong, mengawasi, dan memberi masukan-masukan yang jujur, alih-alih memberi pujian yang tidak benar dan berlebihan kepada siswa-siswanya. Poin keenam adalah membuktikan pembelajaran. Jadi, ketika ujian, para siswa di Finlandia membuktikan apa yang sudah mereka pelajari. Apakah mereka sudah menguasai materi-materi yang sudah diberikan oleh guru. Tes-tes dari gurunya biasanya membuat siswa memiliki peluang untuk mendemonstrasikan tingkat pengertian dan pengetahuan yang sudah mereka kuasai dari materi-materi belajar mereka. Yang ketujuh adalah mendiskusikan nilai. Ya, jadi di Finlandia guru dan murid itu berdiskusi untuk nilai yang akan diberikan kepada muridnya. Para guru akan bertanya atau berdiskusi dengan siswanya mengenai nilai yang akan mereka berikan. Apakah anak-anak itu pantas mendapat nilai sekian atau sekian? Kalau tidak pantas harusnya berapa? Tema besar yang terakhir atau yang kelima adalah pola pikir. Pola pikir guru-guru di Finlandia bukannya kompetisi tetapi kolaborasi. Menurut guru-guru di Finlandia, inti dari menciptakan strategi proses belajar yang menyenangkan dan sukses adalah menempatkan kebahagiaan sebagai prioritas utama. Timothy menjelaskan bahwa ada 2 tipe pandangan predominan yang dibawa manusia dalam kehidupannya. 2 tipe pandangan predominan ini sebetulnya diungkapkan oleh peneliti kebahagiaan Raj Raghunathan. Tipe pandangan predominan yang pertama adalah scarcity minded. Di pandangan ini lebih menekankan pada kelangkaan, yaitu mengalahkan seseorang supaya kita menjadi pemenang. Pandangan yang pertama ini akan menempatkan orang-orang dalam perbandingan sosial yang berbeda-beda. Sedangkan pandangan yang keduanya adalah abundance oriented atau orientasi kepada berkelimpahan. Jadi pandangan ini lebih menekankan kepada pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk bertumbuh. Nah, selama di Finlandia, Timothy banyak bertemu dengan guru yang menganut pandangan abundance oriented, yang memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimana guru-guru itu menerapkan abundance oriented kepada siswa-siswanya? Timothy menjabarkan dalam 6 poin berikut ini. Yang pertama, guru-guru di Finlandia ternyata mencari flow. Flow adalah sepenuhnya terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan. Guru-guru di Finlandia tidak memandang rekan sesama guru mereka sebagai saingan, tetapi sebagai teman, sebagai sahabat yang sama-sama melaksanakan kegiatan yang menyenangkan, yaitu mengajar. Yang kedua adalah berkulit tebal.
Jadi, para guru di Finlandia berusaha untuk tidak terintimidasi oleh orang tua murid atau konflik antar guru maupun permasalahan dengan para siswanya. Menurut mereka, memiliki kulit yang tebal itu membantu menjaga kebahagiaan mereka dalam mengajar. Yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi guru-guru di Finlandia saling berkolaborasi dan saling mendukung terhadap rekan kerja mereka. Yang keempat adalah menyambut para ahli. Ini adalah kolaborasi dalam definisi yang lebih luas. Para guru membuka pintu kelas mereka lebar-lebar untuk tamu-tamu yang akan sharing di kelas mereka. Bisa jadi itu orang tua atau murid sendiri atau para ahli yang lainnya. Yang kelima adalah liburan. Jadi para guru di Finlandia sangat menghargai waktu libur mereka. Mereka tidak akan membebani diri mereka dengan mengerjakan pekerjaan sekolah atau pekerjaan lainnya di hari libur mereka. Yang keenam adalah jangan lupa bahagia. Kurikulum Finlandia tahun 2016 menekankan bahwa kebahagiaan adalah bagian dari konsep pembelajaran. Itu tadi isi dari buku Teach Like Finland. Sekarang kita masuk ke bagian review. Pertama, saya akan mereview tampilan luar bukunya. Teman-teman bisa lihat cover bukunya gambar proses belajar mengajar di sebuah kelas dalam bentuk kartun. Terus kalau dari bahan kertas, dia kertas book paper, jadi ringan. Tapi ya book paper warnanya agak kekuning-kuningan karena saya tidak terlalu pandai merawat buku, jadinya seperti ini ada bercak-bercak. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami bukunya jadi bercak-bercak seperti ini. Terus teman-teman lihat saya tim melipat halaman. Mungkin teman-teman tim pembatas buku. Boleh komen kalian tim yang mana. Lanjut review ke bagian isinya. Nah, di dalam isi bukunya seperti yang tadi saya sudah ceritakan di depan, Timothy bilang bahwa di Finlandia itu memberi jeda istirahat 15 menit setiap 1 jam pelajaran. Kira-kira di Indonesia gimana ya? Kalau dulu saat saya masih sekolah, istirahat itu kelas dimulai jam 7, istirahat jam 9. Jam 9, 30 menit sampai setengah 10. Lalu istirahat lagi jam 12 sampai setengah 1, lalu lanjut lagi sekolah pelajaran sampai setengah 2, baru kita pulang ke rumah, selesai pelajaran. Kecuali ada tambahan kelas lagi. Kalau sekolah yang sekarang, istirahatnya jam berapa dan berapa menit ya? Kalau sekolah-sekolah di Indonesia ada jeda 15 menit setiap 1 jam pelajaran, bisa jadi pulangnya jam 4 atau jam 5 sore mungkin ya. Dari awal ketika saya menjabarkan isi bukunya, sudah saya bilang bahwa Timothy adalah seorang guru yang tadinya bekerja di Amerika Serikat, lalu pindah ke Finlandia. Karena itu sistem pendidikan yang dia bandingkan dalam buku ini lebih ke sistem pendidikan di Amerika dan di Finlandia. Karena itu, mungkin beberapa bagian dari buku ini masih bisa relate dengan di Indonesia. Tetapi beberapa bagian juga mungkin tidak cocok dengan Indonesia. Ketika Timothy menyebutkan guru-guru di Finlandia mengisi ulang energi sepulang sekolah, sepulang bekerja, dengan melakukan hal-hal yang mereka sukai, misalkan mengerjakan hobi, atau mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal lainnya yang bermanfaat. Tetapi di Indonesia mungkin ketika guru pulang sekolah masih harus memberi tambahan pelajaran supaya mendapatkan penghasilan tambahan. Atau mengerjakan pekerjaan rumah yang menumpuk karena tadi ditinggal bekerja. Atau juga harus mengawasi anak-anak belajar. Jadi mungkin tidak sempat mengisi waktu luang atau mengerjakan hobi.
ada satu bagian di tema besar kesejahteraan menyebutkan bahwa guru-guru atau murid di sana mengatur kelasnya dengan sederhana, dengan perabot dan pajangan yang minimal. Di Indonesia, sudah. Rata-rata kelas di Indonesia hanya berisi pajangan, foto berfigura presiden, wakil presiden, dan replika burung Garuda. Pada bagian tema besar kedua, yaitu yang di bagian rasa dimiliki, Timothy menyebutkan bahwa setiap guru di Finlandia mengenal baik setiap muridnya, anak-anak didiknya. Tapi apakah bisa dibandingkan dengan di Indonesia? Kelas di sana hanya berisi 25 siswa. Di Indonesia ada berapa? Menurut saya, bagian paling sulit diterapkan di Indonesia mungkin di tema besar yang ketiga, yaitu kemandirian. Di Finlandia, Timothy mengatakan bahwa guru dan murid di sana diajak meninggalkan batas atau memberi pilihan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk proses belajar dan cara belajarnya. Begitu juga membuat rencana. Guru-guru membuat rencana bersama muridnya apa yang akan mereka pelajari atau akan mereka lakukan selama kelas berlangsung hingga habis 1 semester atau 1 tahun ajaran. Di buku ini juga dibahas mendiskusikan nilai. Jadi guru dan murid mendiskusikan nilai yang pantas didapat oleh murid tersebut. Mereka berdiskusi dulu apakah nilai ini cukup pantas. Apakah nilai ini sudah benar diberikan untuk tingkat penguasaan yang sudah mereka raih. Kalau di Indonesia, ya semua diukur dari kebiasaan mereka mengerjakan soal. Sekarang saya akan mereview untuk keenakan membaca. Ya. Jadi cukup enak dibaca, kata-katanya dan editannya bagus. Minimal sekali kesalahan, hanya saja beberapa istilah menurut saya agak aneh. Seperti misalkan dia mengatakan di buku ini merayakan pembelajaran. Pembelajaran apa sih? Kenapa seperti sulit ditangkap maksud atau artinya ya, merayakan pembelajaran. Mungkin bisa dengan kata-kata, kalau yang saya tangkap, memberi pujian. Itu lebih sederhana. Atau juga ada kata-kata yang mengatakan mengejar mimpi kelas. Mengejar mimpi kelas. Tapi setelah saya membaca isinya, ternyata mereka menetapkan tujuan yang sama agar proses menuju ke hasil yang ingin dicapai itu lancar. Tapi sulit ya, dia menulis mengejar mimpi kelas. Ada juga dia mengatakan membuktikan pembelajaran. Membuktikan pembelajaran. Ya, itu. Terus juga ada mendiskusikan nilai. Ya masih bisa mendiskusikan nilai, masih bisa saya tangkap. Aktivitasnya ngapain? Terus ada juga kata-kata yang aneh. Memasukkan musik. Memasukkan musik. Memasukkan dari mana ke mana? Musik bentuknya seperti apa sehingga bisa dimasukkan ke wadah atau ke mana? Yaitu beberapa kata yang aneh yang ada di dalam buku ini menurut saya. Teman-teman yang sudah baca mungkin punya pendapat yang lain, boleh komen di kolom komentar. Itu tadi review saya untuk buku Teach Like Finland. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Jangan lupa subscribe di channel Limau Buku. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.